Salam sejahtera. Senegit Channel kembali dengan satu topik yang menarik. Topik pembahasan kita pada saat ini dengan judul Milenium. Apa yang dimaksud dengan milenium? Kita akan pelajari di dalam Alkitab. Apa yang dimaksud dengan milenium? Milenium artinya 1000 tahun. Di dalam Alkitab kita kenal dengan kerajaan 1000 tahun. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku, kita akan pelajari apa saja yang akan terjadi sebelum peristiwa kerajaan 1000 tahun. Di dalam pembahasan ini ada 5 kegiatan yang akan terjadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tidak akan membahas semuanya, hanya yang tertentu saja. Nanti saudara boleh membacanya di dalam video ini. Yang pertama adalah Kristus datang. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, ia masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya, pada saat Yesus datang di awan-awan, kita yang masih hidup pada saat kedatangan Yesus itu belum terangkat ke surga, tetapi akan menantikan mereka yang akan dibangkitkan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya ulangi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya, kita yang masih hidup akan menunggu saat mereka yang mati di dalam Kristus di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Artinya, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, orang-orang yang masih hidup pada saat itu akan diubahkan. Di dalam ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubahkan. Artinya, mereka yang dibangkitkan dan mereka yang masih hidup pada saat itu semuanya akan diubahkan dan diangkat bersama-sama Yesus ke surga.
Lalu dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Saudaraku, kita berbahagia apabila kita yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ada persyaratan bangkit pada kebangkitan pertama. Ada 2 syarat, yaitu orang yang mati di dalam Kristus. Itu terdapat di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Saudara, saya tegaskan bahwa yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Persyaratan yang kedua untuk bangkit pada kebangkitan pertama adalah nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayatnya yang ke-12 mengatakan, dan aku akan melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan kitab dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, 2 persyaratan inilah yang akan menentukan seseorang masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jadi, tidak ada seorang manusia pun yang menghakimi seorang manusia yang lain, atau tidak ada seorang manusia pun yang menentukan keselamatan seseorang. Hanya melalui proses ini, Allah yang dapat menentukan seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke neraka berdasarkan kedua kriteria ini, yaitu mati di dalam Kristus, dan yang kedua adalah apabila nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita saksikan dulu yang satu ini.
Ya, baik. Kita akan lanjutkan. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Dikatakan bahwa bahagian yang ketiga dari sebelum kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang jahat yang masih hidup dibinasakan atau dimatikan. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ayatnya yang ke-8 mengatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mau mentaati Injil Yesus. Dikatakan selanjutnya di dalam Wahyu 20 ayatnya 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, saudaraku, ini adalah syarat bagi orang yang tidak tercatat namanya di dalam buku kehidupan. Tadi kita telah pelajari bahwa dua persyaratan untuk bangkit pada kebangkitan yang pertama adalah nama saudara harus tercatat di dalam kitab kehidupan. Untuk tercatat di dalam buku kehidupan adalah harus mentaati Injil Yesus. Jadi itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dan pada saat itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Artinya pada saat Yesus datang kembali, maka si pendurhaka itu akan dibinasakan. Kemudian peristiwa yang keempat, semua orang benar dibawa ke sorga. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada saat itulah kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian pada saat yang bersamaan, pada saat orang yang beriman, orang-orang yang percaya sudah berada di surga, maka iblis akan dirantai. Kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu.
Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun terlaksana. Kita akan mempelajari selanjutnya bagaimana selama kerajaan 1000 tahun. Peristiwa yang terjadi selama kerajaan 1000 tahun di sorga adalah yang pertama, dunia kosong. Pada saat itu tidak ada manusia lagi karena orang-orang percaya telah diangkat ke sorga dan orang-orang yang tidak percaya telah dibinasakan atau dimatikan bersama setan, telah dirantai, maka dunia akan kosong. Kita bisa melihat itu di dalam Yeremia 4 ayat 23 sampai 27. Yang kedua adalah orang benar berada di sorga. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidaklah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun di sorga. Apa maksudnya daripada kerajaan 1000 tahun di sorga? Bersama-sama orang percaya dan Yesus adalah Raja di atas segala raja di sorga, adalah bahwa kita bersama-sama menghakimi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Artinya, yang dihakimi adalah bukan orangnya, tapi perbuatan orangnya yang sudah tercatat di dalam buku atau kitab-kitab yang ada di sorga. Itulah yang menentukan penghakiman kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, bukan manusia berhadapan secara fisik, tetapi perbuatan-perbuatan mereka yang tercatat di dalam kitab kehidupan itulah, yang tidak tercatat di dalam buku kehidupan itulah, yang akan dihakimi selama 1000 tahun di dalam kerajaan sorga. Kemudian kita masuk pada peristiwa setelah kerajaan 1000 tahun. Apa yang terjadi? Saudaraku, ada 6 hal yang terjadi pada saat setelah kerajaan 1000 tahun di surga terlaksana. Yang pertama adalah orang jahat dibangkitkan. Wahyu 20 ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama, atau disebut dengan istilah kebangkitan yang kedua. Jadi mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua apabila nama mereka tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Yang kedua adalah tadinya iblis atau setan yang dirantai dengan rantai besi, saatnya sekarang dia dilepaskan.
Wahyu 20 ayatnya yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Saudaraku, kita telah mengetahui bahwa saat itulah baru iblis dilepaskan dari penjaranya. Hal yang ketiga adalah Yerusalem baru turun dari surga. Ini peristiwa terjadi setelah kerajaan 1000 tahun di surga. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Hal yang keempat adalah pada saat setelah kerajaan 1000 tahun itu, dan orang-orang yang mati tidak di dalam kebenaran bersama setan yang telah dilepaskan, iblis akan mengumpulkan orang-orang jahat. Wahyu 20 ayat 8 mengatakan, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Hal yang kelima adalah orang jahat dibinasakan. Wahyu 20 ayat yang ke-9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudaraku, disinilah terjadi peristiwa neraka itu. Apa yang dimaksud dengan neraka adalah orang-orang jahat dan setan dibinasakan. Dan setelah itu, dunia dibaharui, dunia diciptakan kembali oleh Allah sendiri. Hal yang keenam yaitu dunia baru diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 10-14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayatnya yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayatnya yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Wahyu 21 ayat 1-5 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayatnya yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Ayatnya yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah,
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayatnya yang keempat, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku, itu adalah firman Allah yang disampaikan di dalam Alkitab, menjadi pedoman bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, agar kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi berdasarkan nubuatan yang sudah kita saksikan bersama. Saudaraku, topik pembahasan ini menyatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka. Tetapi Allah sendiri yang dapat menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang akan dibinasakan. Berdasarkan pembahasan kerajaan 1000 tahun ini adalah kunci yang dapat menentukan Anda selamat atau tidak. Jadi, Allah saja yang dapat menentukan seseorang untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tidak ada cara yang lain, yaitu apabila nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan, Anda harus mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, maka nama Anda akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan apabila nama Anda tercatat di dalam kehidupan, maka Anda akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Berbahagialah orang yang didapati bangkit pada kebangkitan pertama, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apabila Anda kedapatan bangkit pada kebangkitan kedua, akan menerima kebinasaan yang kekal atau yang disebut dengan neraka. Saudaraku, itulah pembahasan saya. Demikian pembahasan ini, kiranya saudara boleh mendapatkan manfaat dan diberkati Tuhan. Ikuti terus Sedikit channel ini, dan Anda jangan lupa subscribe, maka Anda akan mendapatkan topik-topik yang menarik lainnya. Tuhan memberkati.